Deg-degan iya ada, berharap juga iya, pengen bawa pulang championnya. Rasanya seneng banget, puas, bersyukur banget, pengen juara lah dikit lagi. Look at that, and Chow is insane. 4 members. All out aja, main happy, senyum, no pressure, jadi biar gak ada beban. Look at them go. It will be Ramela taking out. Pengen ngasih sesuatu yang beda gitu, sesuatu yang unexpected. Udah ganyang-ganyang, hajar, tuh musuh hajar, udah. Tetap fokus, mainnya rapi, disiplin, nah kita pasti bakal juara. Mau kita menang, kalah, dukung kita terus sampai kita bisa mengkoleksi banyak piala-piala nanti. Tetap dukung kita dan jangan hujat-hujat tim lain gitu. Jangan bosan-bosan ya, ketemu kita terus di grand final. Coba tunjukin gameplay terbaik dari tim kalian ke kita. Two teams are ready. Who will claim the MWI crown for the first time? Let us see. Only on the MWI 2022 Grand Final. Hai, selamat sore dan selamat datang kembali di Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women Invitational 2022. Yeay, inilah yang dinantikan dari 9 tim beradu, hanya tersisa 2 tim aja di babak Grand Final. Dan Indonesia boleh berbangga karena 2 Grand Finalis kita adalah dari Indonesia. Betul sekali. Mama-chan, Bude Monster dan KB di sini akan menemani kalian semua tentunya di Grand Final. Kedua finalis tim Indonesia kita tentu sudah siap, di mana ini akan menjadi babak penentu siapakah yang akan menjadi the first ever Mobile Legends Bang Bang Women Invitational Champion. Wow. Iya, Udah tapi gak sabar. Ayo cepat. Sabar. kita mau ngasih tahu ke semua teman-teman karena sekarang ini kan mungkin bisa dibilang teman-teman ada yang lagi di luar, ada yang lagi bekerja. Jangan lupa untuk mengenakan maskernya, tetap menjalankan protokol kesehatan karena kita semua di sini juga alhamdulillah sudah menjalankan protokol kesehatan sebelum adanya event ini digelar gitu loh. Betul. Jadi semuanya semoga stay safe ya, Amin. sehat-sehat terus. Amin. Dan sebelum itu juga ini adalah waktunya buat teman-teman juga untuk nge-share. Ayo sebelum babak grand final dimulai, dan ini best of 5 series ya Bude ya. Ya, berbeda dengan halnya tadi di semifinal, semuanya harus beradu 3 poin pertama dia akan yang mendapat kemenangan. Tapi kalian juga bisa nih sembari nungguin, kalian bisa nge-spin untuk ngedapetin skin The Aspirants. Betul, Bude. Ada Fanny dan juga Laila versi Vibu yang menanti kamu. Dan jangan lupakan juga ya, nggak cuma 2 skin ini yang menjadi yang masuk ke prize pool. Ada beberapa skin juga di bawahnya yang ya tetap sih untuk dari grand prize-nya tetap bakal di Fanny sama Laila karena bahkan ya temen aku tuh yang kayak Bude Monster bilang wibu itu mau banget yang Laila, dia sampai nanya berapa kira-kira habisnya kayak gitu. Wow. Ya, tergantung hoki ya. Tergantung hoki. Tergantung hoki. Temen aku ada yang 2.000, ada yang 3.000. Wow, Aku 7.000. banget. Nggak hoki kalau aku Kamu aneh nggak emang. hoki ya. Aduh, tapi kita akan melihat dulu nih bracket terupdate-nya di mana. Kita sudah punya 2 grand finalis kita, geng Kabaks Basteng, yang galak-galak tentunya akan bertemu dengan juara bertahan kita yaitu Bigetron Era. Oh, tapi tadi aku sempat masuk ke dalam sebuah kanal live stream dari salah satu CEO-nya, yaitu adalah Koet. Ya kan? Yes. Aku bilang, aku sempat dengar lebih tepatnya, karena dia tuh bilang kayak kalau seandainya ya ini kan piala pertama untuk Bigetron lah gitu, karena kan sebelumnya juga menggunakan nama Beletron gitu Iya, loh. makanya betul. Ya kita mah berdoa yang terbaik, siapapun yang terbaik yang menang lah ya. Kalau dari kita mah, Jadi- kita udah tahu kalau seandainya ngomongin proses kan keduanya juga punya proses yang sama, tinggal hasilnya. Berarti aja. ini masih bersih ya, Bigetron belum dapetin piala apa-apa ya. Berarti Masa Gitu. sih, iya, Lo Pak. kan kalau kamu bilangnya gitu kan. Ya kan itu kan CEO-nya yang ngomong. perseteruan Iya. rumah tangga. Ngikutin CEO ya. Saya mah ngikut aja tadi. Abis saya pengen ngobrol gitu kan. KB jangan gitu dong KB, katanya gitu. Ya udah saya nggak ngetik lagi. Berarti ini kalau misalnya officialnya ini, kalau misalnya Bigetron menang berarti official piala pertama atas nama Bigetron Bigetron Era. Era, benar. Terus jadi yang juara WSL Bigetron apa Beletron?
Budi makan apa ya sih tadi? Tadi Budi makan apa ya? Pas break lama Tapi tuh. penasaran banget Coklat pastinya sih untuk terakhir. grand final ini dua tim Indonesia kan sebenarnya kayak ya udah it's Indonesian winner, tapi kalau ngebahas tentang prediction Bude mah mentang-mentang bajunya biru. GPX jadinya. gimana ya? Gimana? Sebenarnya Kalau aku, gimana? kalau aku kan dari dalam udah kelihatan merah banget gitu Tenang, kan. tenang. Sebenarnya ini Darahku biru loh. wow. Wow. Wah, kaya sekali Iya, Anda. iya. Jadi sebenarnya ini agak sedikit sulit ya untuk memutuskan Geng Benar. Kapax atau Bigetron Era, Benar. Tapi sepertinya Momochan lebih mengarah kepada ponakannya nih Bude Monster kebetulan. Gitu jadi Funi. Bigetron. Siapa? Oh, Bigetron. Oh iya benar juga. Oh iya. Saya sampai kalau lupa loh. Kan saya sebenarnya. ponakannya, saya juga Bigetron soalnya. Ya, Kenapa kalian emang kenapa? Emang kenapa? Saya Bentar. pikir ya. Kalau Bude, menurut Bude sendiri ya. Nah, karena mikirnya gini. GPX Basreng yang Galax itu bisa ngedapetin kemenangan ini saat yang tepat, apalagi dengan banyak banget aspek yang membuat mereka haus akan kemenangan. Bener sih Ada sebenarnya. desas-desusnya kalau Cibin kan beberapa kali bilang Iya. minta cari gantinya. Jadi Mau ini bisa pensi. mau pensi ini bisa jadi turnamen terakhir katanya yang kita harapkan enggak. Udah di cover gitu loh. Karena mungkin ya seperti yang KB bilang, ini dia bakal kalah sama Vars ya. Dari Bigetron Era dengan Selena dan juga Johead-nya. Diambil sama Funi. Tanpa retribution sih lebih tepatnya. Karena balik lagi, sering banget aku bilang kalau seandainya ngadu retribution di Little Wanderer juga bisa menjadi apa ya, senjata makan tuan gitu. Malah petaka juga ya Be ya. Aha. Tapi ternyata dicolong dengan si Mei Umbrella, seorang Funi ternyata di sini. Tadi Sky-nya nyebrang kayaknya ke area jungle Rock Ursa dari Bigetron Era, berusaha untuk mengambil resource dari jungle milik lawannya. Nyebrang sendirian ketika semua orang sibuk di area river, area dari Little Wanderer-nya. Tapi ada pergerakan GPX maju ke area depan dan kabur ke area belakang. Dari teman-teman Bigetron Era cepet banget dari segala responnya. Tapi Funi mencoba untuk mengeluarkan Mei Umbrella dan flying shot. First blood dari Funi, headshot ke tangan Vivian. Iya, itu padahal udah ada ejector yang dibuka untuk nambahin seal, tapi timingnya pas banget dikalkulasi oleh Funi. Langsung flanshotnya menghunus ke jantung Vivian. Iya, buset itu takjem banget sih. Dipikir dia bisa sama tapi ternyata tidak. Ini Funi bos, papa lepa-lepa. Itu kan kayak aku bilang kayak dengan Ele tuh mereka presence untuk Iya. pressure di awalnya. Gila, Valanir bahkan sampai dipaksa untuk mundur dengan kehadiran 3 hero di atas. Ini kayak LA-nya langsung clear, langsung rotasi, terus bantu team fight lagi, dan bahkan lihat LA-nya di ejector begitu saja hilang, dan bahkan Sky mencoba untuk heavy left punch ke arah Valanir kali ini, tapi tidak ada yang mau lanjutin team fight-nya dari GPX Basreng setelah mereka kehilangan LA. Ya berbahaya sih, memang bermain agresif, kalau diagresifin balik harus pinter-pinter ngitung karena Bigetron Era mereka nggak tinggal diam, maju ke area depan. Sky dengan damage yang begitu besar, jabnya sudah dikeluarkan, Vivian masih bisa selamat, sedangkan Turtle akan menjadi sasaran selanjutnya bagi GPX Basreng. Ini kalau ngedapetin Turtle bisa ngedongkrak net worth mereka yang sekarang sama plek-jiplek sama Bigetron Era. Dan adakah kontes retreat? Tidak bisa. Sky ngedapetin satu Turtle lebih dari belakangnya. Sky mengamuk ke area Vival. Vival masih bisa rondo, kabur. Flame shot dari Funi tak bisa untuk men-take down Vival. Vivian hadir ejector. Sky yang kini terlalu overfit. Kombinasi yang sangat baik dari Bigetron Era. Belakangnya dihabisin. Funi menjadi sasaran selanjutnya. Tapi ini yang overturn menumbangkan Cini. Iya, 2 ditukar 1 namun sangat amat dirugikan karena harus kayaknya yang tumbang juga. Vival kali ini hampir aja dia bisa untuk mencicil ke arah Funi, tapi dengan 1 Death Sonata itu cukup dari Vival kali ini. Cincau udah mulai join rotasi ke area mid terlebih dahulu kali Genius ini. One. Dan Genius One di tangan Cincau. Dia mau bikin magic penetration terlebih dahulu. Iya, bagus banget sih sebenarnya pemilihan kayak gini. Agar apa? Agar dia bisa lebih agresif daripada shell-nya di laning phase. Karena kayak aku bilang kan, GPX Basreng harus main early dari laning phase-nya. Karena mereka punya Rafaela, mereka bakal kuat banget untuk fight di early kayak gini. Oke, tapi Cincau hampir aja keculik setelah termakan trap dari seorang Cini. Untung ada holy healing ya. Iya, dan untungnya masih ada flicker juga, tapi Earl mencoba untuk nge-stun kali ini. Oliver bisa connect ke arah serang Cini, dan bahkan Cincau masih mencoba untuk memberikan damage, ditabrak balik oleh Vivian, tapi Cini sudah tumbang terlebih dahulu. Dan ada Ari maksimum charge-nya connect, tapi ada Ele langsung di terus welcome, dan Vivian pun menjadi korban berikutnya.
Tapi berita baiknya adalah untuk Bigetron Era, Vivalnya selamat. Korban yang tumbang hanyalah dari roamernya. Itu keuntungan yang sangat baik. Tapi dari Bigetron Era, mereka sekarang dari arah mid lane-nya, dari gold shield-nya udah kayak kekikis habis. Pergerakan dari GPX Basra yang berfokus ke arah jungle menuju ke area Valanir. Seorang diri masih bisa menahan dengan Stardust Dance-nya begitu kuat. Vivian pun juga ikut menahan untuk mempertahankan purple buff milik Vival. Iya, dan Cini pun mau nggak mau ini bersama dengan Vivian, mereka harus nge-cover Vivalnya karena dia bakal coba untuk ngambil purple buff terlebih dahulu. Sementara GPX tadi berusaha untuk nyuli ke arah purple buff, tapi Cini bakal coba untuk ngebait ke arah Funi, bakal terkena trap. Dan Cincau di sini masih mencoba untuk mengcover juga dengan mengclear minion secepat mungkin dan tidak ada korban yang berjatuhan barusan di area mid-nya. Tarik ulur yang cantik banget dari Rotasinya duanya. 5 lawan 5 kayaknya sebentar lagi. Iya, semuanya bergerak ya ke area bawah. Ini Valanir terlambat nih. Turtle Pit-nya udah mulai dikerubungi ya, rame banget. Saat dari kedua tim mereka mau coba untuk kontes dan Cel terkena satu unit yang overturn tapi masih bisa mundur ke arah belakang dan terkena surprise juga dari Ornia, nggak bisa selamat dan bahkan dari Vivian pun harus cuma begitu saja. Namun kalau kita lihat Ele berani paling depan memakan damage yang begitu banyak, terkena Bad Fist dan juga Bad Impact sang Winkow-nya connect ke arah Funi. Cini mau nggak mau dia harus menggunakan flicker juga, tapi Cincau masih cukup free double kill di tangan seorang Vival. Padahal tadi tuh Vival agak sedikit terlambat. Dia masih mengamankan kawanan sebabnya terlebih dahulu. Tapi sayangnya dari segi Cel di area bawah nyaris saja maksimum charge-nya masih cool down dan nggak bisa untuk mengarah ke area Shell. Tapi sekarang Abyssal Arrow masuk ke area Cincau yang seorang diri terhimpit tersandwich di bombardir. Coba kabur dengan flicker tapi tak bisa. 4 member dari Bigetron Era setelah mendapatkan startnya mereka ke area bawah dan meratakan turret tier pertama. Itu anggapannya istilah kayak ini bukan sih, kayak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kayak udah kena unstoppable force, belum di ejector aja udah kena sanguine claw. Iya. Dan damage-nya lihat burst-nya masuk semua, Bad Fist, Bad Impact, semuanya bahkan sampai Rhapsody pun kemakan sama Cincau. Anggapannya Apa? banyak keluar resource ya, Bet, untuk ya dapetin 2 sih sebenarnya, Cincau dan juga turretnya. Ya tapi inilah dia, ketika teamfight di Pit Turtle tadi, roll-nya dari Cini tuh connect-nya pas banget ke arah roll. Jadi nggak akan ada yang bisa nge-heal up dan juga nge-covering up teamfight yang terjadi. Namun balik lagi, menit yang ke-7 saat lagi mungkin akan muncul, dan dari item ini endless battle langsung. Jadi nggak akan ada item pertahanan dari Vival. Vival bakal jadi letupan damage early game yang mengerikan. Wow, tapi sepertinya mau teamfight lagi. Lihat nih, ramai banget udah mulai berkumpul di area river. Ini cuma karena pergantian bermain. King Kapak mau teamfight terus nih kayaknya. Ya, nggak ada. Iya makanya. Ini agresivitas dilawan agresivitas, Iya, Bu. jadinya tawuran. Masuk ke area depan dengan adanya Purify. Detonas Welcome, tapi Purify yang disimpan oleh Valanir keluar di waktu yang tepat. 4 member pergerakan dari GPX Basra ke area top lane nggak menghasilkan apapun. Udah nggak ada Detonas Welcome, tapi Vivian nggak ada konsil dan juga Reskai bisa dihindari, kabur ke area samping. Dan posisi dari Bigetron Era, mereka bisa mundur walaupun inisiasi mereka nggak menghasilkan apapun. Iya, tapi Sky hampir aja sih keculik. Untuk ejector dari Vivian tadi nggak connect ya. Kalau nggak masih bisa di follow up, dilempar balik ke arah pemain-pemain dari Bigetron Era kali ini. Sementara mau fokus objektif aja Bu dari Valanirnya. Aku seneng sih ngeliat dua-duanya, ini kelas banget ketika mereka nggak bisa untuk ngedapatin trading kill ataupun ngelakuin sesuatu. Oh no. Bad Fist-nya nggak masuk, Ele masih Vival. selamat. Dia mundur tapi tidak bisa satu peluru begitu titis, tidak titis. Itu Hampir kena bebuntutnya sih. Sama kaki kirinya ya. Astaga. Wow, LA hoki sebulannya akhirnya digunakan untuk saat ini di Grand Final dari Mobile Legends Women Invitational. Gila, itu serem banget sih. Tapi masih bisa survive juga dari LA Cini. Ini wah, ngelepas Selena ke arah Cini tentunya. Jadi nightmare juga dari GPX Basreng. Tapi untungnya belum ada inisiasi yang cukup meyakinkan juga dari Bigetron Era. Mereka mau fokus coba zoning di area Lord Pit ya Bude. dua-duanya tuh kalau inisiasinya nggak bisa make sure mereka dapetin kill, udah mundur. Iya. Mereka bisa mundur dan nggak di counter inisiasi juga. Mundurnya nggak tertib overextend lagi ya. Anak pramuka kali ya Bun. Di Bigetron Era sama GPX Basreng sekarang dari segi itemnya beda 3.000 net worth di tangan Bigetron Era. Jadi memang terlihat mereka lebih bisa untuk farming, bisa war. Sekarang dari Cininya connect terhadap Zero. LA dimakan langsung. Valanir?
ke area belakang, maju ke area Earl, tapi dari sampingnya Funi mencoba dengan Dina overturn-nya. Sky seorang diri mengejar Chal di area lini belakang, tapi backup dari Vivian ejector menghentikan pergerakan dari Sky. Sky-nya masih bisa kabur karena ada Vival. Dia bertemu Macan setelah kabur dari Macan. Sky dikejar oleh Vivian, sementara teman-teman dari Bigetron era yang lain mereka menuju ke area turtle-nya. Disamperin lelenya dan connect begitu saja Cini. Mendapatkan poin killnya, plus kali ini Lordnya terbuka dengan bebas sih Mawar. Oh no, itu sayang banget dari Sky. Padahal dia sebenarnya tadi nungguin ya. Itu kayak nungguin pergerakannya Vivian, tapi ternyata dia nggak ngelihat ada abyssal arrow dari Cini, malah disamperin arrow-nya. Udah bingung sih mau lari kemana juga nggak Sulit ada ya. tempat. Udah low banget. Oke, dan kali ini bakal agak sedikit sulit sepertinya untuk Gapex Buzzring karena Lordnya mereka juga nggak bisa kontes tadi. Ini sepertinya harus mode defensif terlebih dahulu nih dari Gapex Buzzring. Cari momentum, sabar terlebih dahulu. Ele juga harus dapetin stack. Funi yang burstnya perlu diperhatikan sih menurut aku deh. Ini yang overturnnya ini udah mulai berasa juga. Cincau udah dapetin 3 item, berarti dia udah ada Ice Queen 1. Genius dan Yes. satu lagi dari Glowing. Glowing on, berarti udah akan ada efek burn juga, Be. Ya, slow effect yang lebih lama lebih tepatnya, tapi hati-hati jangan sampai terkena arrow karena nanti slow effectnya akan hilang seketika. Ya, dan Vivian sih udah siap banget sama Chel ketika ada Abyssal Arrow yang connect, entah Sangmin kok, entah ejector yang di follow up langsung oleh Vivian atau Chel. Jadi Cini Abyssal Arrow-nya bisa jadi sebuah opening yang baik. Tuh, dia ngecekin Bosch, dia Radian ngecekin lagi dia. segala macam. Dari Lord di area bottom lane udah dibersihin. Oke, ini turretnya semua dihabisin satu persatu. Radiant armor di tangan Vivian, Be. Ya, Standard of Despair di tangan seorang Vival, Vival, iya. bukan pistol. Oh, Valenir masuk langsung dengan Felix Starmon kali ini connect, tapi ternyata dari turret yang akan menjadi objektif dari Bigetron Era. Sementara Vivian, masih bisa selamatkah? Oh, ternyata bakal dikejar dan bakal Di di-backup dengan cover. baik. Oh, Sky-nya tumbang karena dia terlalu jauh dari pemain-pemain Gapex Buzzring. Ini, wah agak sedikit sulit sih. 2 kali dia coba untuk ngejar ke arah Vivian, malah Viviannya nggak tumbang, malah dia yang menukarkan nyawanya, Be. Ya, tapi siapa yang expect dengan HP slow itu dia masih bisa survive dan covering up-nya gila. Valanir, Wah, Cini di bad langsung impact, Be. langsung bener-bener di semua skill kayaknya akan dilakukan. Yang penting Vivian gak tumbang. Save Vivian. Save Vivian. Tapi emang sih gila sih ini. Wah, backup-annya, coverannya dari game pertama ya, Be. Mereka coba untuk nge-cover satu sama lain, coba untuk rotasi secepat mungkin. Karena momen-momen kayak gini tuh penting banget. Kalau mereka sampai hilang Vivian, bisa jadi mereka nggak mau ngasih apa ya, nggak bisa nggak akan nge-press kayak gitu. Mereka mau nggak mau harus mundur. Tapi sekarang karena Vivian masih bisa survive, dia masih bisa recall, masih bisa ngebatasin ruang gerak dari Gapex sendiri. Ngomongin ruang gerak sih, ini tinggal inner yang ada di top lane sih. Iya. Sisanya base turret semuanya dan ya PR-nya itu dia. Karena Chelsea udah punya speed one. Iya, sang Winclaw juga di bawah Vivian menuju ke arah belakang, tapi Data Lance welcome menghentikan pergerakan dari Chel. Tangkapan yang baik jackpot, tapi Chel masih bisa selamat. Sedangkan dari Gapex Buzzring mereka kehilangan Funi terlebih dahulu. Ini yang overturn gak bisa untuk men-take down siapapun, tapi dari Di cover Vival dia Oh my God. ejector nice save dari Vivian. Sayangnya Sky mengejar ke area belakang kali ini dari Valanirnya dengan Falling Starmon mengejar Cincau yang terpisah dari kawanannya. Terlalu low Valanir dan juga Chel memilih untuk kembali dan double kill juga udah didapetin. Oleh Sky, iya, Viviannya down. betul sekali. Tadi saya agak nabrak tembok ya dari Vival agak ya. benjol. Iya, agak Itu mungkin benjol. akan beda cerita kalau seandainya dia bisa ngedes ke arah lewatin tembok ya. Akan langsung ada Rhapsody juga dan kali ini akan ada Lord Contest kah dari Bigetron Era karena 3 melawan 3 loh posisinya, tapi tidak ada retribution. Cini udah mengebuka map kali ini, infonya udah mulai masuk dan lotnya masih bisa diamankan lagi Gapex Buzzring. Ada Falling Starmon dibuka oleh Valanir dan Oh my bahkan God. sakit banget itu sang Winclaw dari seorang Chel kali ini. Tapi Gapex Buzzring sekarang mereka memegang kendali permainan. Mereka coba untuk balikin keadaannya kali ini jadi GPX, tapi Valanir masih memberikan pressure terus menerus. Falling Starmon yang digunakan berkali-kali. Sementara Cini bakal coba untuk melakukan sesuatu sepertinya, tapi nggak berhasil untuk ngedapetin purple buff. Masih bisa diamankan oleh Cincau juga. Dan Lord yang akan berjalan Bude ke area bawah. Gapex Buzzring mereka akan langsung nge-follow dengan mungkin ini bisa jadi sebuah kunci mereka mendapatkan map kontrolnya. Dari tadi mereka terus-terusan yang di press dan mereka mulai masuk
ke area tengahnya, minion sudah dibersihin. Jadi mereka fokus ke arah jungle. Sanguine Claw-nya mencicil begitu dalam. Maksimum charge di pop up, mengecek semua bush yang ada. Dan Ele termakan oleh Sanguine Claw. Banyak banget sisi yang keluar, tapi ejector mengenai Earl seorang diri. Dan ada flicker yang digunakan nice save dari flicker milik Earl. Flick out yang sangat on point, tapi dari samping sana. Sakit banget sih Abyssal itu. Arrow yang gak connect terhadap siapapun. Bigetron Era, mereka gak bisa untuk mendefense tier kedua di area bawah, tapi di area tengah. Oh no, Sky. Ini kombinasi wombo combo dari Abyssal Arrow dan juga ejector. Saya kehilangan immortality dan juga dirinya di area mid lane. Terkena Abyssal Arrow berkali-kali dan bahkan dari Vivian pun siap dengan ejector yang membuat Sky harus terpick off lagi. Tapi kali ini ejector lagi ke arah Earl-nya dan bahkan lihat Cincau hanya transformation aja karena seorang Vivian, namun Earl kali ini yang akan tumbang di tangan Vival kali ini. Dengan pergerakan seperti ini, Gapex Buster mereka sepertinya harus mundur. Valorant bisa aja Falling Starmon masuk lagi ke arah Ele dan bahkan ditarik dengan Sanguine Claw, gak dikasih pulang. Begitu saja Vanir terlihat sangat amat, oke, itu sakit banget sih sebenarnya kena Cincau. Baru aku mau bilang kuat. sangat amat tanky, nggak jadi pas dicucuk-cucuk sama Cincau ya. Astaga. B. Ini Gak Gapex Busternya B. B aja B. back. Ya karena balik lagi mungkin itu ada satu area build yang akan menuju ke arah Radiant Armor. Karena kita tahu Valorant butuh banget badannya di depan untuk menghindari damage dari Cincau juga. Cuma PR-nya Vival, apa yang bakal dia buat, pistol kah mungkin dari Malefic Roar? Karena dia udah punya satu Legend Sword dan Chell, dia pegang purple buff. Ini yang bakal jadi PR. Karena apa? Karena dia punya Queen One dan itu spamnya gampang banget untuk dengan menggunakan bad impact. Suka tamparan, apalagi udah ada Divine Glaive, ini bakal tembus banget. Dan dia punya Athena Shield, jadi dia gak bakal bisa di burst sama Cincau atau bahkan Funi. Iya, itu dari itemnya sih Itu kan Malefic Roar. udah siap dari Vival sama dari Chell. Jadi damage dealernya udah siap. Memang sebenarnya satu item terakhir untuk Vanir. Sementara Cincau menurut aku dia udah cukup sih dengan Divine Glaive, Holy Crystal lagi. Jadi udah lebih perih banget ini magic damage dari seorang Cincau. Tapi Lord yang menjadi penentu seperti ya Bude. Di 16 menit game kita, siapakah yang akan mengamankan Lordnya tentunya yang ketiga? Ini kontes bakal jadi seru banget sih. Bigetron Era nggak mau langsung nge-kontes, mereka mau ngedapetin pick up terlebih dahulu. Tapi flicker yang sangat baik dari Cincau menghindari dari ejector Vivian. Kali ini Vivian yang berada dari kawanannya cukup jauh. Dan Detonas welcome mengarah ke arah siapa, di cancel. Dan ada Sanguine Claw di area belakang. Backlist dikeluarkan. Dan ini ada lini belakang yang dihancurkan oleh Bigetron Era. Tersisa Ele seorang diri dan Sky jauh di Mato di area mid lane. Bigetron Era mereka langsung bisa masuk ke area bottom lane-nya dengan adanya satu katapult yang menghancurkan inhibitor. Oh no, dan bahkan langsung masuk ke area base-nya. Sky pun tumbang. Wipe out untuk tim Bigetron Era. Itu fight terakhir yang sabar banget dari Cini. Dia tahu kalau misalnya efek slow yang diberikan sama seorang Cincau ini PR banget sebenarnya buat Vivian. Tapi dia udah nungguin di dalam bus. Dia langsung lempar rapnya karena Earl ada di sampingnya, bukan di area depan. Jadi kayak gak ada yang nge-cover. Kayaknya kepancing Chell. gak sih malah Dan Chell. Gapex-nya? Lihat nggak Chellnya di mana? Di Jalan di, belakang. di belakang, di Dan belakang. itu backstep yang paling mengerikan yang pernah aku lihat. Di Wow. outplay, satu kata outplay yang terjadi ketika Vivian itu hanya menjadi sebuah umpan. Iya, di Udah ada Detonas Welcome. Di bait ya, Bude? Fokusnya nggak ada ke Detonas Welcome ya, Arrow-nya connect ke arah Cini dan itu dari Cincau ya, connect Iya. and then meledak. Cini Dua. kayak melakukan sebuah solo kill di sana. benar Aku banget. lihat malah harusnya kayak Gapex sadar gitu, kayaknya jauh harusnya. Nggak usah dikejar. Iya, jadi Mereka malah worried sama Cincau ya, Bude? mereka kan ngelihat jauh head. Iya. Cincau udah mundur nih, udah Dan gak ada flicker. informasi di sana masalahnya. Mungkin itu yang Mereka, terjadi. itu yuk, kita punish yuk. Itu tuh udah kena slow nih. Karena udah nggak ada kejar nih, nggak ada kejar. yang nggak ada yang apa ya, nggak ada yang nge-flank juga dari teman-teman tim Gapex Basreng. Jadi nggak ada yang memperhatikan iya. samping